Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Hidayatullah. Sebagai guru pengajar sejarah Indonesia kelas 11, ada juga kelas 10. Kalau kelas 11 itu khususnya kelas 11 IPS 3 dan IPS 4. Kalau kelas 10 itu mulai dari IPS 1, IPS 2, IPS 3, MIPA 1, MIPA 2 dan MIPA 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Indonesia, yang dimana ini media pembelajaran berbasis YouTube, YouTube. Oke. Sejarah Indonesia untuk SMA dan sederajat itu berbeda dengan sejarah yang ada di SMP atau MTS, karena mengenai tentang sejarah Indonesia yang ada di SMA itu kita berfokus kepada berpikir kritisnya terhadap sebuah peristiwa. Di sini ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 1 itu mempelajari tentang manusia dan sejarah. Bab 2 itu mempelajari tentang kehidupan manusia praksara. Oke. Kita bab 1 dulu ya. Bab 1, manusia dan sejarah. Di sini ada 3 kategori: manusia dan kesadaran sejarah. Kedua itu kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang ketiga itu berpikir dengan perspektif sejarah. Oke, yang pertama kita masuk ke hakikat sejarah, bagian A dulu. Menurut Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Itu yang disebut dengan sejarah sebagai peristiwa. Terus kalau sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Nah, maksudnya adalah perbedaan antara sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Kalau peristiwa itu kan menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusianya. Nah, kalau kisahnya itu kan cuma menceritakan aja, cuma merekonstruksi. Nah, kayak di sini kayak kalau dilihat dari contohnya, sejarah sebagai peristiwa ini kan tentang kehidupan, bukan kehidupan, ini tentang reformasi pada tahun 1998, yang peralihan dari zaman Orde Baru menuju reformasi. Di situ kan zaman Orde Baru itu kan, dari zaman Orde Baru itu kehidupan yang terlalu KKN banget, KKN sekali, atau korupsinya sangat melekat di dalam keluarga Soeharto. Nah, setelah tumbangnya Presiden Soeharto, lalu antek-antek yang lain itu terikut juga gitu. Jadi kan pengaruh besar bagi kehidupan manusianya itu ada. Nah, kalau sejarah sebagai kisah itu merupakan hasil rekonstruksi. Maksudnya adalah kalau di gambar ini kan ini sebagai orang pahlawan. Ini pahlawan. Jadi pahlawan ini menceritakan secara detail kisahnya. Kalau di pengertiannya ini kan merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Jadi medianya tuh bisa langsung orangnya, pelakunya, atau melalui video-video. Kalau melalui langsung itu kan bisa seorang veteran perang ataupun yang terlibat pada peristiwanya. Kalau rekonstruksi tentang berbagai media itu bisa langsung video dokumenter itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, kesimpulan apa
Anda peroleh dari penjelasan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah sejarah sebagai peristiwa itu merupakan ada pengaruhnya untuk peristiwa yang misalkan peristiwa yang sekarang ini pasti berpengaruh ke masa depan, pasti itu. Kalau sebagai kisahnya aja cuma menceritakan kisah atau peristiwa pada masa lalu. Oke, kita lanjut kedudukan manusia dalam sejarah. Di sini ada objek sejarah dan subjek sejarah. Objek sejarah itu manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Sedangkan subjeknya manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Jadi kalau bedanya yang kedudukan manusia dalam sejarah itu, manusianya itu adalah objeknya. Maksud dari objek atau aktor sentralnya. Kan nggak mungkin kita menceritakan sejarah tapi tidak ada orangnya tersebut. Misalkan ambil contoh cerita dongeng kancil dan buaya, kan itu binatang bukan manusia itu. Kalau manusia itu kan ada yang diceritakan lah istilahnya gitu, karena kan sejarah adalah kisah tentang manusianya itu dan kaitannya dengan ruang dan waktu. Sedangkan yang namanya subjek ini berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Beratnya penelitian misalkan kayak penelitian kerajaan Majapahit, kan kita nggak mungkin mengambil data atau mewawancarai langsung dengan si pelakunya, misal Raja Hayam Wuruk, kan nggak mungkin kita langsung wawancara langsung dengan yang sudah meninggal. Terus bagaimana caranya? Itu dengan istilahnya tuh manusia berkontribusi dalam penelitian. Jadi manusia mencari data-data gitu. Karena kan dalam setiap penulisan sejarah tuh pasti ada data-datanya gitu. Nah, ini kan kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Jadi yang dikatakan di sini kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia itu tidak ada yang kisah sejarah tuh kalau tidak ada yang meneliti. Apakah itu fokusnya kemana, yang penting kalau ada orang meneliti dan menulis dan dicetak bukunya pasti dibuat ke dalam sejarah. Kalau sejarahnya itu ujar itu kan nggak bisa dianggap sejarah itu. Ujar Bahari itu misalnya kayak ini, ujar Bahari itu di sana ada ngayau, ujar siapa itu, bukti otentiknya mana. Nah itu tidak bisa dipakai. Oke, kita lanjut ya, semoga aja paham tadi ya. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Di sini konsep ruang itu semacam tempat kejadian perkara, tempat kejadian sejarahnya, tempat kejadian peristiwanya. Ini kan ada tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasannya. Maksudnya kalau ingin memahami sejarah itu, kalau tidak ada tempat tidak bisa dianggap sebagai sejarah. Udah itu aja cara memahaminya. Kalau aku menjelaskannya terlalu rinci, nanti kalian lagi yang bingung. Ini kajian sejarah berdasarkan ruang. Nah, oke. Ada sejarah kota. Yang pertama tadi sejarah perdesaan dan yang ketiga sejarah lokal.
kalau kita ambil misal contoh perkembangan sejarah kota Banjarmasin pada tahun bla 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 dan bla 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 aja. Kalau yang mengambil kota Banjarmasin kan terlalu luas, meskipun itu bisa, tapi kan itu memakan waktu juga gitu. Bagaimana memperkecilnya? Ya ambil aja sejarah perdesaan. Nah, sejarah perdesaan jadi kan lebih mengecil, lebih mengerucut gitu. Misalkan ambil untuk sejarah perkembangan kelurahan Kuin Selatan misalnya, kan itu semakin mengerucut tuh. Terus apakah boleh sampai situ aja atau apakah boleh lebih mengecil lagi? Boleh mengecil lagi, tapi fokusnya itu harus kemana? Kalau ini kan sejarah lokal, jadi sejarah lokal itu misalnya yang ada di Kuin Selatan, khas yang ada di Kuin Selatan itu apa gitu. Misalkan kayak pembuatan, kalau Bahari itu kan pembuatan juk kapal itu. Nah, jadi kan itu bisa dijadikan sebagai penelitian atau kisah lah istilahnya. Misalkan kalau Bahari itu Kuin Selatan dianggap sebagai tempat yang paling ramai ya. Oke, pokoknya yang namanya konsep ruang itu bisa besar. Yang intinya inilah konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu, kalaunya ada tempat ya sudah, itu fix sejarah itu. Nah, tadi kan konsep ruang dalam sejarah, ini konsep waktu. Oke, ya, 4. Kan yang pertama tadi kan yang harus ada sejarah itu kan ada 3 unsur. Yang pertama itu harus ada manusianya. Yang kedua itu harus ada yang namanya ruang atau tempat kejadian atau tempat peristiwanya. Yang ketiga adalah konsep waktu, itu adalah waktunya harus jelas, mulai dari tanggal, bulan, tahun itu harus jelas benar. Kalau perlu sampai jam, menit, detik itu harus konkret lah kalau perlu itu. Nah, di sini konsep waktu dalam sejarah ada 4. Yang pertama, menandai sebuah peristiwa bersifat unik. Jadi kalau yang maksud dari peristiwa bersifat unik itu ada khusus waktunya lah gitu. Kalau ada penulisan atau orang meneliti tentang perkembangan kota Banjarmasin, kalau sampai mentok situ aja kan manusianya ada, sudah, tempatnya Banjarmasin. Tapi kan yang namanya perkembangan itu kan semakin tahun kan semakin ada perkembangan. Kalau tidak ada waktu, itu tidak bisa dimasukkan dalam konsep waktu dan sejarah. Jadi yang maksud dari menandai sebuah peristiwa bersifat unik nih, ya ada rentang waktunya lah yang ingin diteliti gitu, atau yang ingin dikisahkan. Yang kedua adalah menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Ya jelas, kalau menerangkan kapan terjadinya tuh jadi ada ambigu. Jadi menerangkan kapan terjadinya tuh ya ada waktunya gitu. Nah, yang dijelasin, jadi ada ambigu lagi. Misalkan ambil contoh ini, kalian kan tahu tentang legenda Malin Kundang ya, yang di Sumatera ada, yang di Belabai Hulu Sungai Tengah, yang di Desa Pagat ada. Itu kan manusianya ada, tempatnya ada, tapi waktunya kapan? Kalau dalam cerita kan itu kan pada zaman dahulu. Nah, itu zaman dahulu itu apabila kapan itu, nah itu kan nggak jelas itu. Nah, itu maksudnya menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Jadi ibaratnya yang ada di pagat-pagat atau di legenda-legenda lain, kalaunya tidak ada waktu yang konkret, waktu yang menjelaskan misalkan tahun
100 sebelum Masehi kan itu kan bisa itu. Terus itu bisa sebagai dalam alur dalam penulisan sejarah atau pas untuk mengetahui sejarah itu benar atau adanya tuh. Kalau tidak ada waktu yang konkret itu bisa dikatakan legenda atau cuma sebagai mitos saja. Oke. Yang ketiga, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Nah, ini jelas yang nomor 2 tadi. Jadi kalau menceritakan pada zaman dahulu itu pasti itu mitos. Kalau pada tahun 1873 terjadinya perang antara kerajaan. Nah, itu kan sebuah fakta sudah, karena ada yang menulis gitu. Nah, itu yang disebut dengan sejarah. Pembedanya, jadi kalau tidak ada waktu dalam cerita-cerita orang itu pasti, kalau tidak ada waktu itu mitos. Kalau ada waktunya itu dikatakan sejarah. Terus kalau misalnya kayak hoax itu kan, kalau kita belajar sejarah bisa aja itu hoax atau ada misalkan ada kawan ada kawan lanang yang membawa itu aja si anu tuh hamil di luar nikah. Apabila aku kan tahu juga, nah itu hoax itu, kecuali memang benar-benar hamil itu. Nah ya tahu aja lah, kalau hoax itu kalau tidak ada waktu, tempat dan manusianya itu jelas. Dan tambahan untuk sumber itu jelas. Kalau kita berpikir sejarah harus ada waktu, harus ada manusianya, ruang sama waktunya gitu. Terus yang keempat adalah menandai kondisi suatu zaman, yang nomor 4 ini. Jadi menandai kondisi suatu zaman tuh kan zaman kan semakin tahun kan semakin ibaratnya 10 tahun tahun 2020 ini berbeda dengan tahun 2010 yang ke belakang, itu jauh beda benar itu. Jadi menandai kondisi suatu zamannya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada pertanyaan kalian silakan boleh untuk komentar di kolom komentar. Terus kalau kalian mau dapat nilai, ya kasih aku pertanyaan aja, nanti akan saya jawab di video selanjutnya, insya